Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, apa kabar pemirsa Go Healthy? Senang sekali kami berdua bisa hadir kembali di hadapan Anda. Ada saya Mesti Hanita. Saya Coki Sitohang. Dan tentunya kami sebelum acara ini dimulai, kita sudah melakukan swab antigen dengan hasil yang baik. Hasilnya negatif semua dari COVID-19. Dan yang pasti kami semua mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Seluruh kru yang bertugas di sini menggunakan masker ganda dan sudah vaksin 2 kali. Kami perkenalkan terlebih dahulu 2 narasumber kami hari ini. Yang pertama adalah Mas Boy Abidin. Mas Boy. Hai Mas Boy, selamat datang di Go Healthy. Nah, narasumber kami yang kedua ini tidak kalah mudanya, Ibu Rini. Halo Bu. Halo Bu. Salam kenal, salam sehat. Amin. Aduh, senangnya Senang banget ketemu ya hari sama ini ya. narasumber yang semuanya itu memancarkan suatu optimisme, harapan. Iya, tapi aku agak kaget juga melihat Ibu Rini datang hari ini dengan tema kita, yaitu putus mata rantai diabetes keturunan. Nah, Aduh. berarti ini ada hubungannya Ibu Rini dengan diabetes? Karena yang ditakutkan oleh kita semua yang sudah kenal dengan penyakit DM atau diabetes mellitus adalah satu hal yang tidak bisa terelakkan, bahwa ini juga adalah hasil daripada genetik. Jadi kalau kita keturunan diabetes, katanya otomatis kita pasti kena. Untuk lebih jelasnya kita tanya pengalamannya Ibu Rini. Setuju, Ya. setuju. Oke, Ibu apa kabar Bu? Baik. Sehat hari ini? Ya. Sehat ya. Sehat ya? Oke. Sehat. Bu Rini, kita pengen berbagi cerita nih dari Ibu untuk kita dan juga pemirsa nih. Katanya Ibu juga sempat terkena diabetes. Iya. Saya kena diabetes itu 5 tahun yang lalu. Awalnya memang saya nggak tahu kalau saya kena diabetes. Jadi ya makan aja gitu kan. Minum minuman manis ya minum aja. Apa aja ya dimakan gitu. Tapi Ibu memang punya keturunan, garis keturunan diabetes ada? Iya. Dari orang tua? Kedua orang tua. Jadi Ibu tahu bahwa ada keturunan, tapi Ibu tetap menjalankan pola hidup yang biasa. Seperti orang yang nggak ada keturunan diabetes. Minum yang manis. Seperti itu Bu ya? Memang awalnya saya nggak ada diabetes. Jadi yang ada itu kedua orang tua, kakak-kakak saya semua ada. Tapi ternyata semakin tambah umur, mungkin baru kelihatan saya tuh ada diabetes. Yaitu alasannya karena saya makan tuh banyak setiap hari. Sehari itu nggak kayak pada umumnya bisa 8 porsi, 8 kali makan ya. 8 kali makan, itu makan besar Bu? Besar, makan nasi. Waduh. Gitu. Terus minum juga. Terus karena banyak minum manis itu karena terasa haus terus gitu loh. Bener-bener haus, kering gitu, bawaannya mau minum dulu. Minuman manis yang Ibu maksud itu seperti apa? Seperti jus Kemasan? yang sudah jus instan ya. Jus yang, kemasan ya? Ya, kemasan. Kopi yang juga kemasan, ada gulanya juga kan. Kalau minuman berenergi gitu Bu? Iya juga. Kalau memang lagi capek karena karena saya emang ngadepin cepet kerjaan. Oke. Gitu. Kerja Ibu apa saat itu sedang tinggi-tingginya, sedang Iya, sibuknya? lagi banyak orderan, jadi kan mata ngantuk, badan lemes. Jadi ya itu yang saya minum kopi, terus Minuman berenergi. itu, yang buat Pokoknya nyemangatin semuanya tenaga. buat meningkatkan stamina lah begitu ya. Iya, Tapi itu betul. dikonsumsi hampir setiap hari dalam jumlah yang cukup banyak. Iya, Termasuk makan juga ya. makan. Tapi waktu itu besar nggak berat badannya? Badannya enggak. Badan enggak gemuk. Padahal makan enggak. banyak ya? 8 kali porsi besar Bu, tapi tidak berlebihan berat badannya? Enggak. Gitu. Jadi ini menarik. Tadi kalau dikatakan ada riwayat keturunan, jadi kalau diabetes itu sebenarnya ada 2 tipe. Ada diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Nah yang tipe 1 ini memang dialami sejak kecil, sejak lahir. Nah kalau yang Ibu alami atau yang banyak dialami oleh kita adalah diabetes tipe 2. Terjadinya tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Tapi memang kita harus hati-hati untuk orang-orang yang punya riwayat keturunan. Walaupun tidak selalu orang yang punya keturunan diabetes, dia pasti akan mengalami atau menderita diabetes. Selama dia bisa menjaga pola makannya, menjaga pola
aktivitasnya, menjaga pola istirahatnya, menjaga pola stresnya, kemudian rajin untuk melakukan medical check up. Jadi sebenarnya orang keturunan diabetes otomatis dia akan diabetes enggak juga. Enggak ya? Ya, selama dia tadi bisa menjaga pola hidup dengan baik. Tapi sekali lagi, Bu, memang dengan bertambahnya usia ada faktor risiko. Ya, karena faktor usia ini akan menurunkan kerja dari pankreas kita untuk menghasilkan insulin. Oke. Ibu Rini orang tuanya diabetes. Sekarang sudah tidak ada dua orang tuanya. Iya. Ibu punya saudara kandung, kakak dan lain sebagainya? Ya, saya punya kakak 3, itu juga diabetes tinggi. Kalau Ibu Rini sendiri sekarang penanganan kesehatannya seperti apa, Ibu? Ya, saya jadi mengurangi semua makanan manis, terus termasuk nasi saya kurangin, rutin minum obat tiap hari. Nah, angka gula darahnya sekarang di berapa? Awalnya itu 450. Saya terapi turun jadi 250. Sekarang saya sudah 190. Yang 5 tahun lalu Ibu pertama kali kena diabetes itu angkanya di 450. 450. Wah, itu tinggi sekali ya, Iya, gitu ya. Meskipun sekarang juga hitungannya masih tinggi ya, Mas Boy ya? Ya, yang ditakutkan sebenarnya ada komplikasi dari kadar gula darah yang sangat tinggi tadi. Betul. Ya, komplikasinya yang kita takutkan karena dia bisa kemana-mana, bisa ke penglihatan, bisa ke Iya. ginjal, bisa ke kulit, ya ada rasa-rasa gatal, kemudian luka yang nggak sembuh-sembuh. Ya tadi yang diceritakan Ibu ini saya sedikit menyinggung mengenai tadi gejala yang dirasakan oleh Ibu. Jadi mungkin kalau pemirsa juga pernah mengalami tadi ya, bawaannya haus banget, lapar banget, ya kemudian buang air kecilnya sering. Ya kemudian berat badannya nggak naik-naik. Jangan senang dulu, ya ini satu tanda kemungkinan tadi tubuh kita tidak bisa memanfaatkan gula yang kita makan tadi untuk menjadi energi, tidak bisa memanfaatkan untuk menambah berat badan kita, gitu. Ya jadi ada masalah, ada suatu penyakit. Nah ini yang kita harus waspadai. Jadi gejala tadi tiga terlalu ya, terlalu haus, terlalu banyak makan, kemudian terlalu banyak buang air kecil, itu juga harus menjadi awareness. Ya, jadi solusinya sih tetap tadi pola hidup sehat, ya, kemudian medical check up dan kemudian teknologi laser. Nah, teknologi laser ini sangat bisa membantu, ya, itu suatu hal yang bisa membantu. Nanti di samping dengan tadi olahraga, obat-obat yang diberikan oleh dokter, kemudian medical check up teratur, ini juga akan membuat atau membantu supaya kualitas darah dan pembuluh darah kita menjadi lebih baik, begitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam ya, tanya sama Mas Boy juga, tolong penjelasannya Mas Boy nanti. Tapi sebelumnya sekarang tentunya kita ingin memberikan tahu kepada Anda mengenai ada program medical check up dan Go Healthy bekerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Ada diskon voucher sebesar 50% untuk Anda. Tapi nanti di akhir acara kode vouchernya kita akan berikan ya. Tetap bersama kami di Go Healthy. Didukung oleh sedikit melegakan ketika Mas Boy tadi bilang bahwa orang karena keturunan diabetes nggak otomatis orang tersebut juga sebagai keturunannya bakal kena diabetes. Semua pilihan berpulang kepada kita yang menjalani kehidupan. Berarti kita punya kontrol atas kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah ini yang menarik pemirsa semuanya, bahwa tema kita, putus mata rantai diabetes keturunan, juga membawa sebuah pengharapan karena ada teknologi. Nah, tadi sudah disarankan misalnya mengubah pola hidup, Betul. ya kan? Kemudian saran-saran dokter juga didengarkan dengan meminum obat. Nah, tapi yang menariknya lagi adalah teknologi laser. Nah, Mas Boy, gimana sih teknologi laser ini dapat membantu seseorang yang terkena diabetes ini untuk mengontrol gula darah? Betul. Ya, jadi menarik. Teknologi laser ini bisa membantu dengan cara dia mengaktifkan mitokondria. Mitokondria itu adalah dapurnya atau bagian dari sel yang bekerja untuk mengaktifkan tadi penyerapan gula, mengaktifkan penyerapan kolesterol, lemak dan segala macam itu, ya. Jadi dengan teknologi laser maka mitokondria bekerja lebih efektif, dia akan bisa menyerap gulanya lebih bagus, ya. Ini akan membuat kita lebih bertenaga, lebih berenergi, dan sel-sel tubuh kita bisa bermetabolisme dengan lebih baik. Jadi harapannya kadar gulanya akan bisa turun, kadar lemaknya, kadar kolesterolnya bisa turun, gitu. Dan ini memang tentu juga dibantu dengan tadi dikatakan oleh Mesti, tadi obat-obat dari dokter, kemudian pola hidup yang harus dilakukan secara terus-menerus. Oh, nggak boleh putus obat. Jadi sebenarnya kalau orang terkena diabetes, orang sudah didiagnosa diabetes, kita sebut adalah dia memang penyakit itu tidak sembuh, tapi penyakit itu bisa kita kontrol. Ya, kontrolnya adalah dengan mengkonsumsi, salah satunya dengan mengkonsumsi obat tadi, kemudian pola hidupnya tadi secara terus-menerus, dan kemudian dengan teknologi laser. Jadi itu memang continue terus-menerus. Ya, jadi
ya nanti ibu tetap harus periksa ke dokter. Obatnya biasanya paling nanti diatur, di-adjust, ditambahin, diturunin, naikkan dosisnya tergantung kadar gula darah kita, tergantung bagaimana metabolisme pada tubuh kita. Berarti maksudnya Mas Boy, dengan saran medis tadi dijalankan oleh seseorang dengan diabetes, Ya. pola hidup dia bisa dijaga dengan konsisten, Betul. maka harapan hidup dia juga menjadi panjang, begitu? Betul sekali. Jadi bisa terkontrol dengan baik, kualitas hidup lebih baik, dan kita juga bisa mencegah terjadinya komplikasi. Oke, Pengaruh jadi dengan ginjalnya gimana? Kalau saya minum obat terus-menerus, kan obat itu akan disekresikan, dikeluarkan lewat ginjal. Nah, apakah akan berpengaruh pada ginjal? Jadi justru ginjal ibu akan terlindungi dengan baik kalau ibu gula darahnya terkontrol. Ya, jadi diabetes itu kan disebut sebagai mother of disease. Jadi ibu dari segala macam penyakit. Kalau gula darahnya tidak terkontrol, ya ibu tidak minum obat teratur, tidak menjalankan pola hidup dengan bagus, ya juga dibantu dengan teknologi laser tadi, maka ginjal ibu justru akan terganggu. Ginjal ibu akan menjadi rusak karena dia kerjanya menjadi lebih berat. Dia akan menyaring darah yang banyak sekali mengandung kadar gula yang tinggi tadi. Berarti Mesti penjelasan Mas Boy barusan juga lagi-lagi memberikan kepastian, satu penegasan lagi bahwa bukan obatnya yang mengganggu ginjalnya. Iya. Betul. Tapi kalau tidak dikendalikan oleh obat, ginjalnya bisa terancam rusak. Betul sekali. Udah jelas. Kita tanya sama Ibu dulu deh. Ibu waktu 5 tahun yang lalu, Ibu divonis memang ada diabetes begitu ya Bu. Gejala-gejala apa sih yang Ibu rasakan? Gejalanya tuh lapar terus, haus terus gatelnya itu loh yang nggak kuat. Itu dari ujung kaki bisa sampai ujung kepala, gatel sekali. Oh, gatal banget ya, Itu kulitnya. sampai berdarah-darah loh. Ini lukanya tuh juga lama hilangnya gitu. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya, sebelum 5 tahun lalu nggak pernah terjadi, Bu? Nggak ada. Jadi keluhan-keluhan itu baru muncul 5 tahun yang lalu? Iya. Oke, lalu apa yang Ibu lakukan? Saya ke apotek kan, tanya obat ini gatal-gatal tuh apa, terus obat apa untuk menghilangkan rasa lelah ngantuk terus itu apa, terus obat untuk ngilangin luka-luka itu apa gitu, karena masalahnya sampai ke kepala. Jawabnya, waduh jangan-jangan ibu kena gula, ibu lebih baik ke dokter gitu kan. Saya kaget, masa sih, mana mungkin saya kena gula gitu kan. Karena yang Ibu biasanya juga rasakan nggak lebih ke apa-apa. gatal ya. Akhirnya saya coba ke dokter, nah terus dokter bilang, coba cek ya Bu gitu kan. Kaget dokternya, loh ibu ini 450 loh, Di sini ketahuan. gulanya tinggi banget. Iya, iya, iya. Dokter nyaranin masuk rumah sakit. Maksudnya di opnam? Langsung dirawat. Opnam. Waktu itu Ibu dirawat jadinya? Enggak, saya nggak mau, saya takut. Oh, oke. Saya mau berobat jalan aja Iya. gitu. Mas Boy, apakah rasa gatal-gatal yang Ibu Rini rasakan itu memang karena gula darahnya terlalu tinggi Ya, atau gimana? betul sekali. Jadi pemirsa juga yang pernah mengalami atau ada keluhan yang seperti diceritakan Ibu tadi, jadi sebenarnya gatal itu juga satu gejala, itu adalah gangguan pada daerah saraf ya, karena itu kan kadar gula darah kita tinggi sehingga area persarafan itu menjadi berubah sehingga dia rasanya gatal. Gatal yang tidak jelas, jadi beda dengan gatal digigit nyamuk. Kalau gatal digigit nyamuk digaruk hilang, tapi ini gatal lebih di dalam gitu ya, jadi nggak jelas, digaruk tuh nggak hilang-hilang. Pemirsa, kami minta Anda tetap bersama dengan kami untuk kita masuk nanti pada konklusi di segmen berikutnya. Namun sebelumnya, kembali juga kami mohon Anda untuk bersabar untuk menerima voucher diskon 50% untuk melakukan medical check up hasil kerjasama dari Go Healthy dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan tentunya kami juga akan memberikan informasi mengenai teknologi laser. Untuk itu, Mas Panji dan Coki akan menjelaskannya untuk Anda. Semakin saya bergabung di Go Healthy ini, Ya. Mas Panji, saya semakin percaya bahwa apa yang pernah terjadi pada orang tua saya, sesuatu yang buruk, belum tentu kesehatan yang buruk itu terjadi juga pada saya. Betul, karena itu semua tergantung bagaimana upaya kita dalam menjaga kesehatan tubuh. Ada pilihan kan, termasuk salah satunya adalah alat kesehatan, bukan? Yes, dan sekarang kita bisa memanfaatkan alat kesehatan dengan teknologi laser dengan cara yang lebih praktis, portable, dan juga mudah. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Semudah itu Mas Panji, di pergelangan tangan kiri. Terus katanya ada banyak mata laser dan itu kegunaannya beda-beda. Yes, jadi dokter laser ini dia menggunakan 10 titik mata laser. Plus ada tambahan lagi nih, 2 mata laser pada intranasal untuk digunakan di rongga hidung. Dan juga ada 3 warna cahaya nih. Ada warna merah, warna biru, dan warna kuning. Dan kolaborasi dari teknologi ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan bukan hanya saya sendirian ya, tapi juga istri saya, keluarga saya, karena bisa bergantian toh. Betul sekali, karena
karena penggunaan dari dokter laser ini hanya 2 kali saja dalam 1 hari nih, pagi dan juga malam dengan durasinya 15 sampai 60 menit saja. Jadi kalau misalnya Anda selesai menggunakan, boleh dong pasangan Anda menggunakan atau orang tua di rumah juga bisa merasakan manfaatnya. Setuju. Gimana cara mendapatkannya, Mas? Nah, ini yang paling mudah nih. Tinggal ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nih, ada nomor telepon, ada website, atau yang paling gampang adalah hubungi kami sekarang juga supaya Anda bisa mendapatkan informasinya dan bisa segera mendapatkan dokter laser dan merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Kembali lagi bersama kami di Go Healthy dan tema kita hari ini adalah yuk kita putus mata rantai diabetes keturunan. Mas Boy sendiri yang bilang tadi bahwa tidak mesti kita yang punya keturunan diabetes otomatis kena. Tapi kan tentu ada cara-caranya, ada bagian-bagian yang mesti kita kerjakan kan? Ya, ini yang perlu dicatat ya. Diabetes tipe 2 itu terkenanya bisa kapan saja ya. Kalau pola hidup kita bagus, kita harapkan kita tidak menurunkan diabetes tadi. Ya kan diabetes itu karena kerusakan pankreas kita untuk menghasilkan insulin. Betul. Kalau pola hidup kita tidak bagus, maka kemungkinan kerusakan pada pankreas itu akan menjadi lebih besar. Nah, pola hidup yang paling tepat adalah tadi, makan dengan gizi seimbang, jaga berat badan ideal, tidur cukup, ya, kemudian olahraga teratur, lakukan medical check up. Bisa juga dibantu dengan teknologi laser. Jadi harapannya ini bisa membantu supaya tidak terkena penyakit diabetes. Karena sekali kita terkena diabetes, maka tadi penyakit ini tidak sembuh, tapi penyakit ini hanya bisa dikontrol. Ya. Nah, Ibu Rini sendiri kan sudah tahu nih keturunannya memang ada diabetes dari orang tua, kakak-kakak gitu. Nah, sekarang Ibu bagaimana cara menjaga atau memutus rantai lah untuk diabetes ini kepada anak-anak Ibu? Iya. Saya nggak nyuruh anak seperti itu, tapi saya membawa anak seperti itu. Jadi kalau saya makan, yuk makan. Nah, dia kan makan mengikuti Pola makan ibu. pola makan saya, gitu. Terus yuk olahraga, mama mau olahraga, nah, dia ikut olahraga. Jadi Ibu memberi contoh, jadi mereka juga mengikuti gitu apa yang Ibu lakukan begitu ya. Ibu sudah dari sejak kapan nih Ibu mulai merubah pola hidup dari mulai makan dan juga pola hidup lebih sehat? Sejak kapan? Sejak saya tahu kalau saya tuh punya diabetes, jadi saya takut gitu kan. Mana yang paling menantang, Bu? Yang paling sulit untuk Ibu ubah setelah tahu Ibu kena diabetes? Sebenarnya sih karena saya udah umur ya, jadi olahraga rada-rada males gitu ya sebenarnya. Tapi demi anak ya saya terpaksa gitu olahraga pagi gitu sama anak. Kalau enggak, aduh, anak ikutan malas nanti. Jadi memang memberikan contoh pada anak-anak muda, pada generasi ke depan kita, generasi penerus kita. Karena ini kita lihat bahwa orang atau anak-anak generasi sekarang itu kan lebih banyak tidak bergerak, diam di tempat ya, hanya sibuk dengan main gadget, kemudian pesan makanan-makanan yang memang kadar gulanya tinggi, kadar lemaknya tinggi, kadar garamnya tinggi. Nah itu ditakutkan nanti di beberapa tahun ke depan ini akan semakin banyak orang-orang yang mengalami diabetes ya. Jadi ibu sudah diabetes, sudah terkontrol baik. Nah ini salah satu upaya ini adalah untuk memutus untuk tidak terjadinya komplikasi. Betul. Dan salah satu cara efektif adalah dengan memperkenalkan teknologi laser juga betul kepada sekali. beliau, Teknologi laser ini bisa Mas Boy. membantu ya untuk memutus tadi untuk terjadinya atau menghindari terjadinya komplikasi. Jadi tetap ya pola hidup sehat, obat dari dokter, medical check up, kemudian dibantu juga dengan teknologi laser. Nah, sebagai contohnya lagi Bu, ini kita punya satu cerita dari masyarakat yang sama keluhannya sama Ibu ada diabetes juga, tetapi saat ini sudah menggunakan teknologi laser sehingga meningkat kualitas kesehatannya. Benar. Yuk kita lihat sama-sama. Tahun 95 itu kena diabetes. Sebelumnya saya itu sudah ada kolesterol tinggi sama hipertensi. Jantung saya itu takikardi, tidak pandang siang atau malam dia datang-datang aja. Gula darah saya sampai naik 250. Saya udah takut setengah mati. 7 Agustus sampai sekarang itu takikardi nggak pernah muncul lagi. Gula darah saya normal lagi. Kemudian hipertensi saya itu cuma 110/70 sekarang, ya normal lagi gitu. Alhamdulillah saya merasakan perbaikan yang sangat bagus sesudah saya menggunakan teknologi laser.
Wah, kita wajib kasih tepuk tangan dan semangat ini buat orang-orang yang mau berbuat nyata, bukan hanya sekedar menerima informasi, tapi juga melakukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Mas Boy, saya punya pertanyaan titipan yang satu ini datang dari masyarakat awam juga terkait diabetes mellitus. Apakah benar ketika ada seseorang yang punya riwayat diabetes, kemudian nanti dia memiliki kesulitan ketika akan memiliki keturunan? Jadi untuk pria dan untuk wanitanya saya setuju. Jadi memang faktor diabetes ini kadar gula yang tinggi, dia akan mengganggu produksi sperma, akan mengganggu kualitas sperma, akan mengganggu kualitas ereksi untuk prianya. Untuk wanitanya juga dia akan mengganggu produksi sel telurnya, akan mengganggu keseimbangan hormonalnya untuk bisa mendapatkan ovulasi, untuk bisa mendapatkan keturunan. Yang pasti kalau misalnya ada keturunan diabetes ini juga harus dikontrol dulu gitu ya gula darahnya agar dapat mempermudah lah mendapatkan keturunan ya, atau tidak mengganggu gitu nantinya ya. Ke Ibu dulu deh, Ibu, harapannya Ibu ke depan seperti apa sih? Harapan saya sih, saya kepingin hidup sehat. Anak-anak juga hidup sehat. Karena kan saya juga punya anak cuma satu. Susah untuk nambah anak lagi, dokter bilang udah nggak bisa. Waktu pas kena diabetes. Nah itu udah memang susah untuk nambah anak. Jadi masih kecil cuma satu, nggak apa-apa deh. Usia berapa Putri? 15 tahun. Putra atau putri Ibu? Putri. Putri, 15 tahun ya? Iya, gitu. Terus Jadi, ya udah, saya tanamkan ke anak saya untuk tetap hidup sehat. Iya, saya percaya Ibu bisa karena Ibu juga sudah melakukan itu di depan. Mas Boy, rangkum atau kesimpulan apa yang kita dapat hari ini untuk memutus mata rantai diabetes keturunan? Ya, jadi kesimpulannya bahwa tidak selalu, tidak otomatis orang punya keturunan diabetes dia akan mengalami diabetes. Ya, yang paling penting dia harus menjaga pola hidup yang sehat. Ya, pola hidup sehat, rajin kontrol, kemudian dengan dibantu dengan teknologi laser, ini kita harapkan kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya tetap baik ya, supaya dia akan terus sehat seperti harapan yang disampaikan oleh Ibu tadi. Setuju sekali. Ya. Terima kasih Mas Boy atas penjelasannya. Ibu terima kasih sudah hadir di sini menginspirasi kita juga ya untuk hidup lebih sehat, Ibu. Sesuai janji kami tampilkan sekarang kode voucher 50% untuk medical check up. Inilah hasil kerjasama dari Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dicatat dan reservasi sekarang juga. Penjelasan lebih lengkapnya, Coki dan juga Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Beredarnya saja sudah dengan ketetapan dari pemerintah. Iya. Masa nggak percaya lagi sama Iya dokter dong, laser ibaratnya? betul sekali. Jadi kalau kita memilih alat kesehatan, pastikan alat kesehatan tersebut seperti dokter laser nih, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi. Setuju, sangat setuju karena pilihan tentu banyak, tetapi cerdas memilih itu urusan kita. Yes, dan akan cerdas bagi diri Anda dan keluarga kalau Anda memilih produk yang berkualitas dan berpengalaman. Karena dokter laser ini sudah hadir di Indonesia lebih dari 10 tahun loh. Jadi memang sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaatnya. Tapi kalaupun belum bisa yakin 100%, setiap hari juga kami menyapa Anda lewat acara Go Healthy. Yes. Ini kan edukasi ya Mas ya? Betul, ini adalah bagian dari komitmen kami. Tujuan kami adalah supaya membantu diri Anda dan keluarga bisa ikut sehat. Makanya kami hadir setiap hari di Metro TV sudah lebih dari 3 tahun. Betul. Memberikan informasi dan juga edukasi kesehatan untuk kita semua. Apa garansinya Mas ketika dokter laser dimiliki oleh konsumen kita? Nah, jadi ketika misalnya Anda memiliki dokter laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tenang saja dokter laser ini menggunakan bahan yang berkualitas sehingga tentu saja dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, jadi lebih hemat. Udah deh, nggak usah banyak nunggu. Langsung pesen kayaknya nih Mas. Betul, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat lagi dan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Metro TV,